Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik dan membimbing anak-anak kita. Setiap kata yang kita ucapkan memiliki kekuatan yang luar biasa, mampu membentuk karakter dan masa depan mereka. Sayangnya, terkadang dalam kemarahan atau ketidakpahaman, kita tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang dapat menghancurkan semangat dan harapan anak. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk menyadari dampak dari lisan kita dan berusaha menjaga kata-kata yang membangun. Inilah 10 kata-kata ayah kepada anaknya yang menghambat rejeki. Menurut tradisi dan spiritualitas Islam, semarah apapun jangan ucapkan kata ini. Pertama, kamu tidak berguna, termasuk dalam kata-kata yang menghambat rejeki. Kata-kata yang diucapkan oleh seorang ayah memiliki dampak yang sangat dalam bagi psikologi anak. Saat seorang ayah mengucapkan, kamu tidak berguna, ia sebenarnya sedang merendahkan nilai dan potensi anaknya. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajak kita untuk memuliakan setiap manusia, termasuk anak-anak. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan janganlah kamu merendahkan dirimu di hadapan manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati. Merendahkan harga diri anak dapat mengakibatkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Seiring waktu, anak yang merasa tidak berguna dapat kehilangan motivasi dan semangat dalam menjalani hidup. Ini berpotensi menghalangi rezeki yang seharusnya datang kepada mereka. Hadis Nabi Muhammad menegaskan, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzolimi, menghinakan, atau merendahkannya. Hadits riwayat Muslim. Jika seorang ayah mengucapkan kata-kata ini, ia secara tidak langsung menzolimi anaknya. Dalam pandangan ulama, merendahkan anak dengan kata-kata semacam ini adalah pelanggaran terhadap hak mereka untuk dihargai. Imam Al-Ghazali mengingatkan pentingnya menjaga lisan agar tidak merendahkan orang lain. Ketika ayah berkata, tidak berguna, ia menutup pintu untuk berkah dan rezeki yang seharusnya anak terima. Kehidupan yang berkelimpahan seringkali diawali dengan kepercayaan diri yang positif. Tanpa rasa percaya diri, anak mungkin tidak berani mengambil langkah-langkah penting dalam hidupnya. Selain itu, kata-kata tersebut bisa menciptakan hubungan yang tegang antara ayah dan anak. Hubungan yang buruk ini dapat menimbulkan rasa frustrasi dan kemarahan yang berkepanjangan. Hal ini bukan hanya merusak hubungan keluarga, tetapi juga mempengaruhi rezeki secara keseluruhan. Kesadaran akan dampak kata-kata ini penting untuk diingat oleh setiap orang tua. Menghindari pernyataan merendahkan adalah langkah pertama untuk menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung. Kedua, kamu bodoh, termasuk dalam kata-kata yang menghambat rejeki. Ketika seorang ayah mengatakan, kamu bodoh, ia sebenarnya sedang membunuh semangat dan potensi anaknya. Ini adalah bentuk penghinaan yang bisa merusak rasa percaya diri anak. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan pentingnya pendidikan dan hikmah. Misalnya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Quran Surat Luqman ayat 13. Luqman memberikan nasihat yang bijak, bukan dengan mencemooh atau menghina anaknya. Hadis Nabi Muhammad juga mengajarkan, barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam konteks ini, sayang dan kasih sayang harus menjadi dasar dalam mendidik anak. Pernyataan seperti, kamu bodoh, menciptakan blok mental yang menghambat anak dalam belajar. Psikolog modern mengungkapkan bahwa kata-kata negatif dapat membentuk mental blok yang parah.
Ini mengakibatkan anak merasa putus asa dan enggan untuk mengeksplorasi kemampuannya. Para ulama juga sepakat bahwa menghina seseorang tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Dalam konteks ini, seorang ayah harus menjadi pendukung, bukan penghambat. Sufi besar Jalaluddin Rumi mengingatkan bahwa setiap individu memiliki potensi ilahi yang harus ditemukan. Ketika seorang ayah mengucapkan kata-kata merendahkan, ia mengabaikan potensi tersebut. Menyemangati anak untuk belajar dan berkembang jauh lebih bermanfaat. Sebaliknya, menghina dapat menutup pintu rezeki karena berkah seringkali datang kepada mereka yang beriman. Anak yang merasa dihargai akan lebih termotivasi untuk meraih kesuksesan. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang tua untuk berbicara dengan penuh kasih sayang. Dalam proses mendidik, setiap kata yang diucapkan harus mengandung makna positif. Menghargai dan memberi dukungan akan membuka jalan rezeki yang berlimpah bagi anak. Ketiga, kamu tidak akan sukses, termasuk dalam kata-kata yang menghambat rezeki. Mengatakan kepada anak, kamu tidak akan sukses, adalah pernyataan yang sangat merusak. Ini bukan hanya merendahkan, tetapi juga mematikan harapan dan cita-cita anak. Al-Quran mengingatkan kita tentang potensi setiap individu. Sungguh, kami telah memuliakan anak-anak Adam. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Ayat ini mengisyaratkan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk sukses dan kita sebagai orang tua harus mendukungnya. Dalam Islam, doa dan harapan adalah bagian integral dari usaha menuju kesuksesan. Hadis Nabi juga menekankan pentingnya doa. Doa seorang ayah untuk anaknya seperti doa Nabi bagi umatnya. Hadits riwayat Tirmidzi. Jika seorang ayah berkata, kamu tidak akan sukses, ia berpotensi merusak doa tersebut. Pandangan psikolog modern menunjukkan bahwa kalimat negatif dapat menciptakan mental block pada anak. Mental block ini menghalangi anak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, pernyataan tersebut menciptakan siklus pesimisme yang merugikan. Ulama dan cendekiawan menekankan pentingnya memberikan harapan kepada anak. Jika seorang ayah meragukan kemampuan anaknya, hal ini akan menular dan mempengaruhi mental anak. Oleh karena itu, mendorong anak untuk percaya pada kemampuannya sangat penting. Kesuksesan seringkali datang kepada mereka yang memiliki keyakinan pada diri sendiri. Menginspirasi anak untuk berusaha dan tidak menyerah adalah kunci dalam pendidikan. Ketika seorang ayah menunjukkan keyakinan pada anaknya, ia membantu membangun kepercayaan diri. Ini akan mengarah pada upaya yang lebih besar untuk mencapai impian dan tujuan mereka. Selain itu, semangat positif dapat menarik rezeki yang lebih banyak. Dalam hidup, keyakinan dan harapan dapat membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Oleh karena itu, penting untuk menghindari kata-kata pesimis dan menggantinya dengan kalimat yang membangun. Keempat, kamu selalu salah, termasuk dalam kata-kata yang menghambat rezeki. Pernyataan, kamu selalu salah, adalah salah satu bentuk kritik yang merusak. Ketika seorang ayah mengucapkan kata-kata ini, ia menciptakan suasana ketidakpercayaan diri dalam diri anak. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini menunjukkan bahwa perubahan harus datang dari dalam diri, dan kritikan yang membangun sangat diperlukan. Hadits Nabi Muhammad mengajarkan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Hadits riwayat Tirmidzi. Ini mencerminkan pentingnya kasih sayang dalam mendidik anak, bukan dengan kata-kata yang menghina. Ulama juga sepakat bahwa kritikan harus disampaikan dengan cara yang bijaksana. Imam Ibn Qayyim menekankan pentingnya mendidik dengan kasih sayang, bukan dengan penghinaan. Kata-kata, selalu salah, mengindikasikan bahwa seorang ayah tidak memberikan ruang bagi anak untuk belajar dari kesalahan. Anak perlu memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Ketika seorang ayah mengkritik dengan cara yang merendahkan, ia mematikan semangat anak untuk berinovasi. Ini juga bisa menciptakan hubungan yang tegang antara ayah dan anak. Hubungan yang buruk dapat mengakibatkan dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari anak. Dalam konteks spiritual, kata-kata negatif dapat menghalangi datanya rezeki. Ketika anak merasa tidak dihargai,
mereka mungkin kehilangan motivasi untuk berkembang. Penting bagi ayah untuk memberikan pujian atas usaha, bukan hanya hasil. Dengan cara ini, anak merasa dihargai dan terdorong untuk berusaha lebih baik. Dalam kehidupan, setiap anak berhak mendapatkan bimbingan yang penuh cinta. Kesadaran untuk berbicara dengan bijak akan menciptakan lingkungan yang positif. Menghindari kata-kata negatif adalah langkah penting untuk memastikan rezeki dan keberkahan tetap mengalir. Kelima, kamu malas, termasuk dalam kata-kata yang menghambat rezeki. Mengatakan, kamu malas, kepada anak adalah ungkapan yang merusak semangat. Ini dapat menimbulkan rasa putus asa dan ketidakpuasan pada diri anak. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan bersungguh-sungguh. Quran Surat Al-Insyikah ayat 6. Ayat ini menunjukkan bahwa kerja keras adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap individu. Hadis Nabi juga menekankan pentingnya kerja keras. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Hadits riwayat Tabrani. Dengan kata-kata merendahkan, seorang ayah justru menutup kemungkinan anak untuk berjuang. Selain itu, penghinaan dapat menciptakan mental block yang menghalangi anak untuk berusaha. Penelitian psikologis menunjukkan bahwa kata-kata negatif memiliki dampak jangka panjang pada motivasi anak. Al-Mawardi menyarankan agar anak dididik dengan pendekatan positif dan membangun. Ketika seorang anak merasa dianggap malas, mereka mungkin kehilangan semangat untuk belajar dan berkembang. Ini akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal rezeki. Semangat positif adalah kunci untuk membuka pintu rezeki yang lebih baik. Mendorong anak untuk bekerja keras dan memberikan pujian atas usaha mereka sangat penting. Anak yang merasa dihargai akan lebih cenderung untuk berusaha lebih baik. Dalam konteks spiritual, kerja keras yang dilakukan dengan niat yang baik akan mendapatkan berkah. Mengatakan, kamu malas, bukanlah solusi, tetapi harus ada dialog yang mendukung. Menginspirasi anak untuk menjadi lebih baik jauh lebih efektif daripada menghina. Setiap anak memiliki potensi yang perlu digali dan dikembangkan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memberikan semangat dan dukungan. Dengan menciptakan lingkungan yang positif, anak akan lebih siap menghadapi tantangan hidup. Ke-6, kenapa kamu tidak bisa seperti orang lain, termasuk dalam kata-kata yang menghambat rezeki? Mengungkapkan perbandingan dengan orang lain seperti, kenapa kamu tidak bisa seperti orang lain, adalah bentuk kritik yang merugikan. Ini menciptakan perasaan inferioritas pada diri anak dan menghambat kepercayaan diri mereka. Dalam Al-Quran, Allah memperingatkan kita untuk tidak iri, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang Allah berikan kepada sebagian kamu lebih banyak dari yang lain. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Ayat ini menekankan bahwa setiap individu memiliki jalannya masing-masing dan harus dihargai. Hadis Nabi Muhammad juga mengajarkan, janganlah saling membenci, saling mendengki, dan saling memutuskan hubungan, tetapi jadilah hamba Allah yang bersaudara. Hadits riwayat Muslim. Ketika seorang ayah membandingkan anaknya dengan orang lain, ia merusak rasa persaudaraan dalam keluarga. Perbandingan seperti ini hanya akan menumbuhkan rasa tidak puas dan ketidakbahagiaan. Psikolog modern berpendapat bahwa perbandingan sosial dapat memicu masalah kesehatan mental. Dalam konteks ini, seorang ayah seharusnya mendukung anak untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Ketika anak merasa diterima apa adanya, mereka akan lebih termotivasi untuk mencapai tujuan. Dalam pandangan ulama, membandingkan anak dengan orang lain adalah tindakan yang tidak bijak. Imam Syafi'i mengingatkan bahwa setiap anak memiliki keunikan dan potensi masing-masing. Menghargai keunikan anak akan mendorong perkembangan mereka ke arah yang lebih positif. Dalam dunia spiritual, penerimaan diri adalah langkah pertama untuk menarik rezeki. Anak yang merasa bangga dengan diri mereka sendiri akan lebih terbuka terhadap peluang yang datang. Menyemangati anak untuk menemukan passion mereka jauh lebih efektif daripada membandingkan dengan orang lain. Setiap anak memiliki jalan rezeki yang unik yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk membantu anak menemukan potensi mereka sendiri. Menghindari perbandingan sosial dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat antara ayah dan anak.
Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, anak akan tumbuh menjadi individu yang kuat dan mandiri. Ketujuh, kamu tidak pantas, termasuk dalam kata-kata yang menghambat rejeki. Mengatakan, kamu tidak pantas, kepada anak dapat menjadi sebuah penghinaan yang merusak. Ini menciptakan rasa rendah diri yang dalam dan bisa menghancurkan mental anak. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah. Quran Surat An-Nisa ayat 40. Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk dihormati dan dianggap pantas. Hadits Nabi Muhammad juga menekankan, janganlah kalian saling menghina. Hadits riwayat Bukhari. Ketika seorang ayah merendahkan anaknya, ia juga merendahkan harkat dan martabat Allah yang menciptakan anak tersebut. Dalam pandangan ulama, menghina anak adalah tindakan yang sangat tidak bijaksana. Imam Al-Ghazali mengingatkan pentingnya mengajarkan anak untuk mencintai diri mereka sendiri. Kata-kata "tidak pantas" akan menutup peluang anak untuk meraih keberhasilan. Sufi besar, Jalaluddin Rumi, mengajarkan bahwa setiap individu memiliki keindahan dalam dirinya yang perlu ditemukan. Ketika seorang ayah mengucapkan kata-kata merendahkan, ia mengabaikan potensi anak untuk bersinar. Dalam konteks spiritual, setiap individu adalah cermin dari Sang Pencipta dan harus dihargai. Ketika anak merasa tidak pantas, mereka akan cenderung menarik pengalaman negatif dalam hidup. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menghindari kata-kata yang merendahkan. Sebaliknya, kata-kata yang mendukung dan positif akan membantu anak merasa berharga. Rasa percaya diri yang tinggi sangat penting untuk menarik rezeki dan keberkahan. Dalam hidup, anak yang merasa dihargai akan lebih mampu mengejar impian dan cita-citanya. Dengan membangun rasa percaya diri anak, orang tua turut membantu membuka jalan rezeki yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk selalu menghargai dan menguatkan anak dalam setiap langkahnya. Menghormati anak adalah langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang penuh berkah. Kedelapan, kamu memalukan, termasuk dalam kata-kata yang menghambat rezeki. Mengatakan kepada anak, kamu memalukan, adalah ungkapan yang sangat merugikan. Kata-kata ini dapat menciptakan rasa malu yang berkepanjangan dalam diri anak. Dalam Al-Quran, Allah memperingatkan kita untuk tidak saling menghina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi mereka yang jolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang lebih baik dari yang lain tanpa alasan yang jelas. Hadits Nabi Muhammad juga mengajarkan, setiap muslim atas muslim yang lain haram kehormatan, harta, dan darahnya. Hadits riwayat Muslim. Ketika seorang ayah mengucapkan kata-kata ini, ia melanggar kehormatan dan hak anaknya. Rasa malu yang terus-menerus dapat menghalangi anak untuk berkembang. Ulama mengingatkan bahwa merendahkan anak akan menyebabkan dampak psikologis yang buruk. Dalam konteks spiritual, kata-kata negatif dapat menghalangi datanya rezeki. Ketika anak merasa dipermalukan, mereka mungkin merasa tidak berdaya dan putus asa. Selain itu, pernyataan ini juga dapat menghancurkan hubungan antara ayah dan anak. Hubungan yang buruk akan menciptakan ketegangan yang berkepanjangan dalam keluarga. Anak yang merasa dipermalukan akan cenderung menarik diri dari interaksi sosial. Ini dapat menyebabkan masalah dalam perkembangan emosional dan mental mereka. Dalam hidup, rasa percaya diri yang tinggi diperlukan untuk meraih kesuksesan. Menghargai anak dan tidak memalukan mereka adalah langkah penting dalam pendidikan. Ketika anak merasa dihargai, mereka akan lebih berani untuk menghadapi tantangan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan kata-kata yang membangun, bukan merusak. Memberikan dukungan dan semangat akan membantu anak merasa lebih baik. Dalam proses mendidik, menghormati perasaan anak adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang positif. Kesembilan, aku menyesal punya anak seperti kamu, termasuk dalam kata-kata yang menghambat rezeki. Mengatakan, aku menyesal punya anak seperti kamu, adalah ungkapan yang sangat menyakitkan. Ini menciptakan luka emosional yang mendalam dalam jiwa anak. Dalam Al-Quran, Allah mengajarkan kita untuk menghormati orang tua dan anak. Firman-Nya, dan janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, dan janganlah kamu membentak mereka.
Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ayat ini menegaskan pentingnya menghormati hubungan dalam keluarga. Hadis Nabi Muhammad juga menyatakan, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Hadits riwayat Tirmidzi. Ketika seorang ayah merendahkan anaknya, ia menyalahi prinsip dasar kasih sayang dalam Islam. Kata-kata ini dapat menciptakan perasaan ditolak dan tidak dicintai pada anak. Dalam pandangan ulama, mengucapkan kata-kata ini adalah tindakan yang sangat tercela. Ini bisa menyebabkan dampak jangka panjang pada perkembangan psikologis anak. Ketika anak merasa tidak diterima, mereka mungkin mengalami krisis identitas. Hal ini juga dapat mengganggu hubungan antara ayah dan anak dalam jangka panjang. Dalam konteks spiritual, menolak anak berarti menolak takdir Allah. Setiap anak adalah amanah yang harus dijaga dan dihargai. Ketika seorang ayah menyesal, ia tidak hanya merugikan anaknya tetapi juga dirinya sendiri. Rasa penyesalan ini dapat menghalangi berkah dan rezeki yang seharusnya datang. Oleh karena itu, penting untuk mendidik anak dengan kasih sayang dan pengertian. Menghargai setiap individu yang Allah ciptakan adalah prinsip dasar dalam hidup berkeluarga. Dengan demikian, penting untuk menghindari kata-kata yang menyakitkan dan merusak. Membangun hubungan yang positif akan membawa berkah dan rezeki dalam hidup. Kesepuluh, kamu tidak akan bisa mengubah nasibmu, termasuk dalam kata-kata yang menghambat rezeki. Mengatakan, kamu tidak akan bisa mengubah nasibmu, adalah pernyataan yang sangat pesimis. Ini menciptakan rasa putus asa yang dalam-dalam diri anak. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini menegaskan bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri dan keyakinan sangat penting. Hadits Nabi Muhammad menyatakan, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa kalian akan dikabulkan. Hadits riwayat Tirmidzi. Jika seorang ayah mengucapkan kata-kata pesimis, ia merusak harapan dan doa anaknya. Psikolog modern mengungkapkan bahwa kata-kata negatif dapat menciptakan mental block yang parah. Ini bisa membuat anak merasa tidak memiliki kontrol atas hidup mereka sendiri. Ulama dan cendekiawan menekankan pentingnya keyakinan dalam mencapai tujuan hidup. Jika seorang ayah meragukan kemampuan anaknya, hal ini dapat mengganggu proses perkembangan mereka. Setiap anak berhak mendapatkan dukungan dan dorongan untuk mencapai impian mereka. Dalam konteks spiritual, keyakinan dan harapan adalah langkah awal untuk menarik rezeki. Anak yang merasa didukung akan lebih berani mengambil risiko dalam hidup. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk berbicara dengan keyakinan dan optimisme. Mendorong anak untuk percaya pada diri mereka sendiri akan membuka banyak peluang. Kesuksesan seringkali datang kepada mereka yang percaya bahwa mereka dapat mengubah nasib mereka. Dalam hidup, setiap individu memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan positif. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan kata-kata yang membangkitkan semangat. Menciptakan lingkungan yang positif akan mendorong anak untuk berkembang dan berhasil. Dengan dukungan yang tepat, anak akan mampu meraih kesuksesan dan berkah yang berlimpah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.